Shalom, selamat pagi teman-teman semuanya. Sebelum kita menjalani aktivitas kita hari ini, lebih baik kita mendengarkan renungan yang akan saya sampaikan. Sebelum itu, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kuasa-Mu yang melimpah, sehingga kami dapat bangun dengan sehat, kuat, dan siap untuk menjalani hari ini. Sebelum kami melaksanakan aktivitas kami dan tanggung jawab kami akan mendengarkan renungan yang akan hamba-Mu sampaikan ini. Kiranya apa yang hamba-Mu sampaikan dapat bermanfaat dan dapat kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus Kristus. Haleluya. Jadi judul renungan yang akan saya sampaikan adalah menaklukkan overthinking. Ayat sebagai bacaan utama ada di Matius 6 ayat 34. Saya bacakan. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri, dan kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Oke. Pernahkah kita berbaring di tempat tidur dengan tubuh yang lelah, tapi pikiran kita itu justru terus bekerja. Kita memikirkan bagaimana besok, tugas kita gimana, keluarga, kesehatan, atau bahkan hal-hal yang belum tentu terjadi di masa depan. Ya, tanpa sadar, malam itu berlalu dan kita tetap tidak menemukan ketenangan. Dan itulah yang disebut dengan overthinking. Memikirkan sesuatu secara berlebihan, berulang-ulang, tanpa arah yang jelas, dan tanpa menghasilkan solusi. Alih-alih menyelesaikan masalah, overthinking ini justru memperbesar masalah dalam pikiran kita. Energi kita terkuras, hati menjadi gelisah, dan damai sejahtera perlahan menghilang. Banyak kali yang membuat kita itu menderita bukan karena kenyataan hidup itu sendiri, tapi pikiran kita yang terus memutar semuanya kemungkinan-kemungkinan yang buruk yang akan terjadi. Ada kutipan dari C.S. Lewis. Dia mengatakan bahwa kesadaran Tuhan akan kebutuhan kita itu bukanlah pengetahuan yang jauh dari seorang pengamat, melainkan kepedulian yang intim dan mendalam, seperti seorang ibu yang mengetahui tangisan bayinya bahkan sebelum bayi itu sendiri tahu mengapa ia menangis. Jadi, beberapa poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah berpikir itu baik, tapi overthinking itu dalam konteks yang berbeda. Tuhan itu memberikan kita kemampuan berpikir pada manusia itu sebagai karunia yang baik. Berpikir itu membantu kita buat mengevaluasi keadaan, mencari solusi, dan berkembang menjadi lebih baik lagi. Nah, overthinking itu membuat kita terus menganalisis tanpa tindakan. Kita mengulang masalah yang sama dalam kepala kita, mencari kemungkinan demi kemungkinan, tapi tidak bergerak menuju penyelesaian. Ketika perhatian kita terus tertuju pada ketakutan akan masa depan yang belum tentu akan terjadi, overthinking itu berubah menjadi kekhawatiran kita. Karena itu, Tuhan Yesus itu berkata, janganlah khawatir akan hidupmu. Bukan karena masalah itu tidak ada, tapi karena kebenaran yang lebih besar itu ada dibanding kemungkinan-kemungkinan buruk kita. Poin yang kedua, kita tuh punya Bapa yang ada di surga. Di Matius 6, Tuhan Yesus mengingatkan bahwa orang-orang yang tidak mengenal Dia harus mengejar segala sesuatu dengan kekuatan mereka sendiri. Tapi bagi kita, orang percaya, ada satu perbedaan besar. Kita itu memiliki Bapa yang di surga. Seringkali masalah terbesar kita itu bukan karena Tuhan itu tidak sanggup untuk menolong, tapi karena kita hidup seolah-olah Tuhan atau Bapa itu tidak ada di kehidupan kita. Tuhan Yesus itu mengajukan pertanyaan yang sederhana, tapi sangat mendalam. Jika Allah telah memberikan hidup kepada kita, bukankah Dia sanggup menyediakan makanan yang kita perlukan? Jika Allah telah menciptakan tubuh kita yang begitu ajaib, bukankah Dia juga mampu menyediakan apa yang dibutuhkan tubuh itu? Jadi Tuhan itu memberikan hidup yang pasti mampu untuk memelihara, dan Tuhan itu jelas mampu untuk memelihara hidup kita. Jangan khawatir.
Lalu poin yang ketiga adalah Bapa itu mampu, tahu, dan mau. Di Matius 6 itu mengajarkan 3 kebenaran yang penting. Yang pertama, Allah itu mampu. Dia adalah Sang Pencipta langit dan bumi. Tidak ada kebutuhan kita yang terlalu besar baginya. Jika Dia sanggup menciptakan hidup, Dia juga sanggup menopang hidup kita. Yang kedua, Allah itu serba tahu. Sebelum kita menjelaskan keadaan kita dalam doa, Tuhan itu udah mengetahui semuanya dari awal. Dia mengetahui kebutuhan kita lebih baik daripada kita sendiri. Tidak ada air mata, pergumulan atau kecemasan yang tersembunyi dari pandangannya. Dan ketiga, Allah itu mau. Yesus itu berkata bahwa jika Allah memelihara burung di udara dan bunga di padang, terlebih lagi Dia akan memelihara anak-anaknya. Bukan hanya mampu dan tahu, Allah juga memiliki hati yang penuh kasih untuk bertindak bagi umatnya. Poin yang terakhir itu adalah carilah dulu kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberikan jalan keluar yang sederhana namun mendalam. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Jadi fokus utama kita itu bukan mengendalikan masa depan, tapi mencari Tuhan dan hidup dalam kehendak Tuhan. Kita tetap bekerja, merencanakan, dan bertanggung jawab atas apa yang akan kita lakukan. Tapi kita melakukannya dengan tangan yang terbuka, menyerahkan hasil akhirnya kepada Tuhan. Ketika sesuatu berubah atau hilang dari hidup kita tetap dapat berdiri teguh karena pengharapan kita tidak bertumbuh pada keadaan, melainkan pada Bapa yang ada di surga yang memelihara hidup kita. Amin. Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita dan mengakhiri renungan ini, marilah kita bersujud dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kuasa-Mu kami dapat mendengarkan dan merenungkan firman-Mu atau renungan-Mu Tuhan. Kiranya apa yang kami baca, kami renungkan dapat bermanfaat dan dapat kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya Tuhan. Bimbing kami jalan yang benar, lindungi sertai kami sehingga kami dapat melakukan tugas dan tanggung jawab kami dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin.